The wait is over. Hari bersejarah itu tiba. Timnas Indonesia akan melanjutkan perjuangannya di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada kesempatan kali ini, Timnas Indonesia pun dipastikan tidak akan bertanding sendirian saat menghadapi Australia dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 20 Maret sore nanti. Hal ini pun dipastikan lewat kehadiran ribuan supporter Timnas Indonesia yang tergabung dalam Garuda Australia. Lewat akun Instagram @garuda_australia, kelompok supporter yang berbasis di negeri kanguru itu sudah sejak hari Minggu 16 Maret kemarin melakukan penyambutan pemain-pemain Timnas Indonesia. Tak cuma itu, jumlah penjualan tiket untuk supporter Garuda pun juga terus bertambah dari hari ke hari mendekati hari pertandingan. Bahkan diprediksi lebih dari 5.000 supporter Garuda akan memenuhi Sydney Football Stadium, menciptakan atmosfer laga tandang rasa kandang bagi skuad merah putih. Bahkan, Ketua Garuda Australia Osvaldo Giovanni menjelaskan bagaimana para supporter Timnas Indonesia dalam seminggu ini pun juga telah menyemarakan suasana Sydney jelang lawan Australia. Dalam seminggu terakhir juga kita sudah meramaikan media sosial dengan video-video jam kita untuk supporter yang akan ke Sydney. Garuda Australia sendiri akan berkolaborasi dengan AIFC, Australia Indonesia Football Council, yakni untuk mengakomodasi supporter Timnas Indonesia yang akan datang langsung ke Sydney Football Stadium. Dalam hal ini, AIFC pun akan melakukan pendampingan bersama Garuda Australia untuk supporter yang datang langsung. Kemudian AIFC pun juga akan menyediakan maskot dari sepak bola usia 6 hingga 9 tahun yang akan berjalan mendampingi Timnas Indonesia dan Australia pada 20 Maret. Garuda Australia sendiri bahkan telah menyematkan hashtag Sydney Kandang Garuda dalam kampanye mereka, membuat Sydney Football Stadium agar bisa menyerupai SUGBK sebagai kandang Timnas Indonesia. Namun demikian, atmosfer dukungan bagi Timnas Indonesia di Sydney Football Stadium ini nyatanya tak lepas dari tantangan. Pasalnya, Australia menganggap pertandingan timnasnya melawan Indonesia ini sangat sengit. Dan akhirnya otoritas tempat menerapkan aturan ketat, termasuk melarang penggunaan alat-alat dukungan seperti drum, banner, hingga koreografi demi alasan keamanan. Kami mendaftarkan izin 20 peralatan seperti drum, banner, koreografi semuanya ditolak oleh Australia dengan alasan keamanan karena mereka menganggap pertandingan ini pertandingan sangat panas dan sangat ketat, jadi mereka tidak ingin mengambil resiko dengan instrumen-instrumen itu. Demikianlah penjelasan dari Osvaldo. Tentu bagi supporter Indonesia kebijakan Australia ini cukup memberatkan. Meski demikian, ia yakin supporter Indonesia akan tetap menemukan cara untuk meramaikan stadion. Atmosfer di Sydney Football Stadium sendiri pun diprediksi tetap akan menjadi ujian tersendiri bagi kedua tim. Pasalnya, stadion ini baru saja diresmikan beberapa tahun lalu dan untuk pertama kalinya akan menjadi tuan rumah bagi Socceroos. Namun satu hal yang pasti, Garuda Australia akan menyulap laga tandang rasa kandang saat lawan Australia pada hari ini. Pasalnya, bisa dibilang kemenangan di laga ini akan memperbesar peluang bagi Australia dan Indonesia untuk melaju ke putaran berikutnya dalam perebutan tiket ke Piala Dunia 2026. Sementara itu, sebagai juang yang ditujukan oleh para supporter tentu menjadi modal yang sangat berharga bagi para pemain untuk memberikan yang terbaik bagi Merah Putih. Komitmen ini pula yang juga dibangun oleh pemain anyar Oleh Romeni yang menyatakan siap dan memastikan dalam keadaan fit jika nantinya diturunkan oleh pelatih Patrick Kluivert. Yang pasti saya sudah ada di sini dan saya siap membela Timnas Indonesia. Demikianlah penegasan pemain Oxford United tersebut. Kehadiran Oleh Romeni sendiri memang memberikan pilihan bagi tim pelatih untuk menentukan line up melawan The Socceroos. Terlebih, Ragnar Oratmangun kali ini dipastikan absen dalam laga karena akumulasi kartu kuning.
Bisa saja pemain berusia 24 tahun itu akan mengisi posisi Ragnar sebagai penyerang sayap. Apalagi Ole Rummenigge sendiri sempat mengaku lebih nyaman bermain di posisi itu ketimbang sebagai penyerang tunggal. Namun demikian, bisa saja dia juga diandalkan sebagai bomber utama timnas Indonesia. Mengingat sejauh ini skuad Garuda acap kesulitan untuk mencetak gol walau banyak membuat peluang di setiap pertandingan. Tentu dalam hal ini diharapkan ujung tombak timnas Indonesia bisa menjadi senjata baru saat skuad Garuda menghadapi tuan rumah Australia. Sementara itu untuk animo dan gelombang dukungan yang diterima timnas Indonesia dari persiapan hingga hari pertandingan, nyatanya juga membuat pelatih anyar timnas Indonesia cukup terpukau. Ya, Patrick Kluivert baru sekitar sepekan diresmikan menjadi pelatih timnas Indonesia. Kluivert juga belum menjalani laga debut bersama tim Garuda dan baru akan menjalaninya sore nanti. Namun demikian, Patrick Kluivert sendiri sudah merasakan betul bagaimana semangat tinggi para supporter timnas Indonesia. Hal itu pun sudah dirasakan sejak mendarat di Jakarta pada Sabtu 11 Januari lalu. Saat itu ada ratusan orang yang menantinya di Bandara Soekarno-Hatta. Mereka langsung menyambut Patrick Kluivert dengan gembira dan semangat tinggi. Tak bisa dibantah, memang kehadiran supporter ini memberikan energi positif bagi para pemain. Di mana Jesus dan kawan-kawan saat ini memang membutuhkan suntikan semangat dari pemain ke-12 demi memberikan hasil yang maksimal kontra Australia. Dalam hal ini, timnas Indonesia melalui akun Instagram resminya pun mengunggah video yang di dalamnya memberikan apresiasi kepada para supporter. Dan dalam video itu juga terdengar suara pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert yang menyampaikan bahwa supporter bukan hanya sebagai penonton, tapi juga menjadi bagian dari detak jantung. They are not merely spectators, but the heartbeat. Postingan itu pun mendapatkan berbagai komentar dari penggemar sepak bola tanah air. Mereka pun menuliskan berbagai komentar sebagai bentuk dukungan kepada pemain yang akan menghadapi Australia. Bahkan warganet optimis Garuda Nusantara dapat meraih hasil maksimal di kandang lawan. Di sisi lain, Patrick Kluivert pun juga harus sadar bahwasanya tekanan juga mengarah pada dirinya saat ini sangat besar. Sebab ia masuk sebagai pelatih timnas Indonesia di tengah upaya untuk lolos ke putaran final Piala Dunia. Sejauh ini penampilan tim Garuda sendiri cukup baik di putaran ketiga kualifikasi. Selain itu, timnas Indonesia juga sempat memiliki sosok pelatih yang begitu dicintai fans, yakni Sintayong. Meski begitu, Kluivert sendiri tetap percaya diri dengan timnya meskipun baru menjalani beberapa sesi latihan bersama skuad sejak mengambil alih skuad Merah Putih pada bulan Januari. Bahkan mantan penyerang Belanda dan Barcelona ini menjanjikan beberapa kejutan dari timnas Indonesia saat menghadapi Australia. Saat ini, perubahan tidak mungkin dilakukan, tapi tentu saja ada hal-hal yang tidak dapat saya jelaskan di sini. Tetapi akan ada beberapa hal yang berubah, tetapi itu hanya di antara kami. Saya pikir tim sudah siap, mereka tahu apa yang kami harapkan. Jadi kami tidak sabar untuk memainkan pertandingan. Demikianlah kata Patrick Kluivert kepada wartawan.